Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini ada Pak Ustadz Syam. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pertama, Maksudnya sehat ya? sehat, alhamdulillah. Ya, sehat. 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 Alhamdulillah. Sekarang di sini ada Kenny, betul? Dan Vira ya? Vira. Oke, Kenny Vira ini bilang punya pengalaman yang menurut salah satunya mistis nih. Umi lagi. Pak Ustadz. Waduh, Ustaz kan ngambek ya. Menurut mereka salah satunya katanya pengalaman mistis, menurut mereka satu lagi logika aja katanya. Waduh, Mistis ya? kalau dalam agama yang namanya mistis ini emang ada. Ada ya? Ada, dan kita itu salah satu keimanan kita adalah percaya kepada yang gaib. Yang Karena- gaib, ya? yang gaib. Dari sihir kah, itu sihir udah memang ada. Kemudian alam gaib memang ada, makanya ada surah namanya surah Al-Jin. Oh, Ya emang kan? ada gitu ya? Emang ada. Gimana coba? Saya tuh mau buktiin. Kok setiap kita pacaran, setiap udah kemana-mana kita pacaran buat video kayak selfie gitu. Selfie, oke. Ya. Nah, terus ada orang kayak baju hitam, baju gitu. Setiap itu ada di foto kita. Di belakang gitu. Iya. Jadi setiap kalian foto, selfie atau video, Iya. itu selalu ada sosok orang pakai jubah hitam di belakang. Ya. Itu hantu mas, itu tuh mistis. Itu bukan orang, itu mistis kalau menurut aku. Menurut Di kamu, setiap foto ada. Di setiap foto memang ada, selalu ada. Di setiap kita foto berdua, di belakang tuh udah pasti ada yang berjubah hitam. Tapi setiap kali kita nengok ke belakang itu nggak ada, itu mistis. Menurut kamu Itu hantu? perasaan Itu kamu hantu, aja itu. kali. Kalau menurut kamu, Enggak, menurut saya ini mantan dia. mantan dia yang ngikutin kamu? Iya. Ngapain mantannya pakai jubah-jubah hitam ngikutin jadi fotobom? Enggak, soalnya teman aku Ah. pernah bilang kalau dia tuh cinta pertamanya, dia cinta banget sampai sekarang. Aku memang punya mantan, tapi itu udah lama mas, dan mantan aku itu tuh udah nggak ada. Hah? Dia tuh udah mati. Meninggal. Udah meninggal. Oke, Sorry. mantannya udah meninggal. Oke, terus? Itu mah akal-akalan dia doang kali mas. Oh, menurut kamu itu akal-akalan dia? Iya biar dia, aku nggak percaya. Oke, mantan kamu udah meninggal. Itu udah meninggal. Namanya Namanya Yohanes. Yohanes. Dan menurut kamu yang mistis itu mantan kamu? Kalau menurut aku sih ya. Bisa jadi. Bisa jadi dia mantan aku yang udah nggak ada Meninggal, itu, lalu ngintilin di belakang. ikut-ikutin dengan aku sama. Oke, kita lihat dulu. Coba fotonya kita lihat dulu. Ini foto pertama. Oke, foto kedua katanya ada ya? Sekarang aku sama Vira mau nemenin Vira mau ke mall. Mau nemenin dia beli dompet. Yang jalan-jalan yang kamu benar. Tapi kalau kita lihat itu sebetulnya ini orang pakai baju hitam aja, pakai hoodie gitu, Pak Ustadz. Dan menurut saya ini orang. Yang namanya makhluk gaib kan kadang-kadang mereka juga menampakkan diri. Aha. Kalau dalam agama disebut dengan jin karin. Jin karin ini adalah jin yang selalu mendampingi kita selama hidup. Bisa jadi itu mungkin arwahnya mantannya dia itu penampakannya bisa jin. Bisa jin, tidak mungkin arwahnya Oh, udah jin yang beda alam. menyerupai. Itu jin yang merupai. Oke, gimana tuh? Itu orang pasti. Orang, dan menurut kamu orang itu adalah emang mantan dia, Kalau dan nggak orang masih yang hidup. suka sama dia. Kalau nggak orang yang suka sama dia. Iya. Atau mungkin itu orang yang suka sama aku. Itu dia. Oke, orang yang suka sama kamu. Rian, mantan apa bukan nih? Itu dia bukan mantan aku. Orang lama yang pernah suka sama aku. Itu siapa? Kok nggak pernah ngomong Itu lagi? nggak penting kalau buat aku ceritain sama kamu. Nggak Oke. harus aku ceritain. Menurut dia, itu adalah Rian orang yang suka sama dia. Dan tim kita pun mencoba mencari keberadaan rumah Rian. Kita lihat video berikut ini. Woyoyogan, juragan dan pemirsa, tim Rumah Uya kali ini dalam perjalanan untuk membuktikan kecurigaan klien kita, Mbak Vira. Nah, menurut feelingnya Mbak Vira nih, sosok yang selama ini sering mengikuti dia adalah orang yang dia kenal. Dan apakah benar nih ya kecurigaan Mbak Vira? Let's go lah, kita selidiki. Cus! Hari ini gue akan mencari informasi tentang seseorang yang namanya Rian itu. Rian itu adalah mantannya Vira. Dan kayaknya Vira curiga bahwa dia adalah sosok hitam yang sering mengikuti Vira dan pacarnya kalau pergi. Nah, tapi sebelum gue mencari informasi tentang Rian, gue akan coba tanya dulu alamatnya Rian ke Vira. Gue akan coba nelpon Vira ya. Halo. Halo, Vira? Iya,
Kira ini gue dengan Rio Trans 7. Yang mana ya? Oh, Iya. Kira gue mau nanya ini dong, alamatnya mantan lo yang Rian itu boleh nggak? alamat ya. Iya, masih inget nggak? Atau tahu nggak di mana? Sebentar ya, gue pernah nggak bareng sih ke sana, cuman sebentar ya gue cari ya. Oke, siap. Gue tunggu. Nah, ini nih. Ada? Halo? Oke, boleh. Ini catat ya. Ya, ini sambil kita catat ya. Di Timur 2. Iya. Oke. Kalau saya ke sana sih, tanya aja Rian yang kontraktor, orang-orang pada tahu sih harusnya. Oke. Oke, gue udah sampai di sekitaran Rawajati Timur 2. Cuman gue akan turun untuk nyari langsung alamatnya sambil jalan kaki kali ya. Oke, yuk kita turun, Mas. Coba tanya tetangganya aja deh, coba tanya. Mbak, permisi Mbak, maaf, Bang Lanya. Ini nih kontrakan kan ya? Kosan. Kos-kosan ya? Iya. Oh iya Mbak, maaf nanya Mbak, di sini tuh ada yang ngekos yang namanya Rian nggak Mbak? Iya. Yang mana? Aduh, yang mana ya? Ini yang kerjanya kontraktor. Yang mana? Aduh, yang mana ya? Yang temennya Vira mungkin ada nggak? Oh, Rian pacarnya Vira. Itu Rian pacarnya Vira? Iya. Pacaran mereka? Iya. Kan Vira tinggal dulu pernah main di sini. Sering main di sini. Oh, sering main di sini Vira? Iya. Oh, mereka tuh pacaran, Mbak? Iya. Berarti ada dong Riannya di dalamnya? Udah ada Riannya. Hah, maksudnya? Udah pindah kosan. Oh, boleh saya minta alamat kosan yang baru ya, Mbak? Mbak tahu nggak? Nggak tahu. Udah 2 tahun yang lalu sih pindah di Makassar deh kayaknya. Kita dapat informasi soal Rian, dan Rian udah pindah ke Makassar 2 tahun yang lalu. Dan kata orang tadi itu yang di video kita, Rian itu bukan orang yang suka sama kamu tapi mantan kamu. Memang dia mantan aku. Tuh, kenapa nggak bilang? Aku nggak pingin bikin kamu jadi marah. Kamu tuh serba cemburuan. Aku nutupin semuanya biar kamu nggak marah. Oke, dan kita pun mengikuti kamu beberapa waktu yang lalu, dan kita lihat dari belakang, dan memang adalah kehadiran sosok memakai jubah hitam. Untuk membuktikan tentang sosok misterius yang meresahkan ini, tim Rumah Uya mencoba mengikuti Vira dan Kenny. Sosok apa sih sebenarnya? Atau jangan-jangan? Hai, ya udah, kita pantau aja deh kan. Ayo kita coba pindah sini. Kita coba deketin. Oke. Mereka udah mulai selfie tuh. Itu kan kebiasaan mereka tuh, selfie tuh biasanya yang datang kan. Mereka sambil selfie nih. Gue liat ada yang datang. Bajunya hitam. Wow, tuh dia tuh, muncul kan? Ayo kita kejar. Woi, lo yang punya baju hitam kan? Lo yang ngejar kan? Woi. Coba kejar, ayo kita kejar. Woi, lo yang punya baju hitam kan? Lo yang ngejar kan? Woi, yuk. Ya, akhirnya kita berhasil menangkap orang tersebut, dan itu memang bukan Rian, dan orangnya ada di belakang. Oke, kenapa sekarang lo mulai panik kalau gue hadirkan orang yang ada di jubah itu? Enggak, aku nggak tahu itu siapa. Gak tahu itu siapa? Aku nggak tahu itu siapa. Itu siapa? Aku nggak tahu. Gak tahu? Enggak mas, aku Oke, nggak tahu. kalau begitu untuk orang yang ada di belakang, halo, selamat sore. Sore. Apakah kamu mengenal Vira? Ya, saya kenal. Siapa nama kamu? Yohanes. Yohanes. Suaranya doang kali ya kan? Bisa jadi
suaranya doang. Kamu tuh jangan suka soto gitu, itu bisa jadi suaranya aja sama. Kenapa sih? Yohanes, kamu siapanya Vira? Saya pacar dia. Pacarnya? Bisa ngomong pacar. Yang kamu bilang meninggal nih, kamu nggak kenal tetap? Aku nggak kenal. Jadi menurut kamu dia siapa? Aku nggak kenal. Mungkin dia hantu. Nggak mungkin, orang ada di belakang. Saja. Luar biasa hantunya ya. Iya, iya, Hantunya iya. Masya Allah, ya, eksis banget itu. Betul. Foto-foto hadir, suaranya hadir di TV gitu. Pakai ini sekarang. Jadi kamu bohongin aku. Mantan kamu sebenarnya bukan nggak meninggal. Serah kamu kalau Mau mana? Sini dulu. Aku nggak Dulu. Oh apa-apaan, giliran ada Yohanes di belakang lah belum mau pergi. Yohanes siapa? Mantan kamu. Yohanes tuh nggak cuma satu. Ya udah, lagi pula itu udah mantan, mau diapain juga? Tapi dia bilangnya udah meninggal. Ya kan, tapi dia bilangnya mantan. Serah kamu kalau kamu nggak percaya. Kamu jujur gak? Ya, Vira, Vira jujur aja Vira. Mau kemana? Mau kemana? Oke. Orangnya ada di sini. Coba lihat dipindah, kakinya nampak nggak? Agak nampak, pakai nampak. Enggak, aku nggak lihat. Han, maksudnya jangan bercanda. Oh iya. Siapa nih? Aku nggak tahu. Oke, lo nggak tahu. Duduk dong, duduk kalau gitu duduk. Dia bilang nggak tahu. Lo di sana, lo di sana. Vira di sini, kamu di sini. Oke. Kamu habis mati suri ya? Bukan, dia baru timun suri. Yohanes tuh dengar semua di belakang. Mukanya serem. Ini benar Vira yang kamu maksud? Ya, dia Vira pacar saya. Pacar. Nah, Pacar atau mantan? Katanya udah meninggal. kamu nggak kenal tapi? Ini siapa? Nggak kenal. Tetap nggak kenal? Ini siapa ini? Siapa? Ini dia salah masih hidup. Ya, Saya Lo masih Yohanes. bernyawa no. Ini orang. Saya masih hidup loh di awas ini. Kamu jahat banget bilang saya sudah mati. Lo nggak kenal tetap? Nggak. Jelaskan foto ini. Oke, saya ngaku. Nah, Ngaku apa? ini siapa? Oke. Tadi bilang nggak kenal. Oke. Lo bilang dia udah metong katanya. Iya. Lo pikir Kamu tuh jahat banget tau nggak? Emang dipikir baterai handphone kali lo bet? Aku tuh masih sehat begini, masih ada di sini, masih bisa berdiri sini. Kamu bilang aku udah Kamu memang sudah Loh, mati dari kehidupan saya, Mas. Perasaan aku tuh udah mati sama kamu, Yohanes. perasaan udah mati. Pak Ustadz gimana nih? Dibilang udah mati. Tapi Dicas katanya lagi aja, Cas. Dan enggak, ini tidak boleh semudah itu menyatakan seseorang meninggal lah, mati lah, jadi hantu lah. Sekarang Vira udah terbukti nih, Vira udah terbukti. Sekarang jelasin. Nah, dia bilang katanya pacar kan? Iya, dia siapa? Dia bilang mantan. Hubungannya apa? Ya tapi dia tuh belum ngomong putus sama saya, Mas. Saya tuh masih sayang sama dia. Oke, jelaskan. Loh. Nah tadi Pak Ustadz bilang sembarangan aja lo bilang orang meninggal. Enggak, cuma kayak Mas. Aku Oke. tuh cuma pengen yakinin dia karena dia tuh cemburuan. Nggak boleh kayak gitu dong, nggak boleh kayak gitu. Apa yang kita ucapkan belum tentu sama dengan apa yang didengarkan orang lain. Jadi Nggak kamu tuh bohong. ninggalin aku demi cowok ini. Pak Ustadz lagi ngomong main nyamber aja. Kamu putusin aku demi cowok kayak gini. Ada apa sama dia? Kamu maksud lo apa? Kenapa? Buktinya mana? Buktinya mana? Mundur. Pak Ustadz. Duduk. Kayak gitu kamu tuh. Kebiasaan kan, Mas, makanya saya tuh takut bilang si Yohanes masih Oh, hidup orang dia. karena dia orangnya temperamen. Temperamen Oh, jadi dia banget. melindungi supaya cowoknya nggak begitu. Akhirnya dia ngarang cerita Pak Mas, Ustadz. asal Mas boleh tahu dia kayak tuh gitu, cowok nggak benar. Ya tunggu dulu Pak Ustadz lagi ngomong. Kamu dijaga dong. Kamu nggak benar. Mana buktinya? Boleh nggak Pak Ustadz? Kebohongan untuk menutupi supaya terjadi Tidak malah bisa. bahaya. Tidak bisa. Apapun model kebaikan itu, kebaikan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Tapi tetap aja aja bohong tidak gitu ya? dianggap. Tetap aja kebohongan. Nah gitu, kenapa? Apa gara-gara cuman supaya dia nggak cemburuan? Iya. Apa jangan-jangan lu masih ada hubungan sama dia? Enggak, aku udah. Tapi saya belum merasa dia putusin saya, Mas. Selama ini tuh saya tuh ngikutin dia. Saya tuh Oh iya, jadi jagain itu bener lo kan? Lo Itu ngaku. memang bener saya. Kenapa lo ngikutin dia? Karena saya tuh tahu bahwa Ken itu cowok nggak benar. Duduk. Sebelum berdiri, gue bilang duduk. Ya sebelum berdiri. Belum berdiri. Oke, nggak bener gimana? Saya sudah punya kok banyak bukti-bukti tentang dia kagak benar. Mana buktinya? Gue tuh banyak ada. bukti ya. Oke, dan menurut Yohanes kamu cowok nggak benar. Dan kamu udah punya bukti fotonya udah dikasih ke tim kita. Sudah, Mas. Ini cewek siapa?
Oh, lagi Enak banget ya, mie satu sumpit ya. Apa itu? Suap-suapan pakai mie. Sekarang masih nggak ngaku. Diam lo. Masa kayak gitu kayak. Kenapa lo mau jadi marahin dia? Jadi teman-teman, Mas. Cuman teman. Temen nggak kayak gitu. Dan lo Mana nggak ada tahu temen cewek tuh itu? makan Enggak, pakai itu sumpit kayak siapa? gitu. Enggak lah. Apa Itu siapa? salahnya? Enggak, itu siapa? Kamu Dia jadi teman aku, apa salahnya kamu juga bikin aku begitu? Temen ada. Lah aku kayak cuma gitu. temen Aku doang, juga cuma bisa- jalan doang, emang Aku Udah, lu juga- tuh ngaku aja. Nggak, sekarang juga aku bisa bilang aku cuma teman sama Yohanes. Kamu foto kayak gitu apa-apaan? Aku sama Yohanes ada foto Panggil jelas. saja Dia orangnya. mantan aku. Inilah dia, Lucy. Enggak, ini kok jadi gua, Mas? Ya, kok jadi gua sih? Ya emang Kenapa lo jadi lo? enggak. Selesaiin dulu. Sekarang takut tanggung jawab semua. Tadi kamu nggak boleh ngarang aku pergi, sekarang kamu mau Ya pergi. sama dong, tadi lo ngelarang cewek lo pergi, sekarang lo nggak mau Duduk pergi. di situ kalau kamu memang lelaki. Duduk sekarang. Tawan kan busuknya lu tuh gimana? Diam lo. Duduk. Ya, apa ini siapa? Ya, Lucy betul? Oh, ini yang ada di foto. Kalian ini selama ini pacaran di belakang saya. Jangan jadi gak disalahin. Ini alasan aja lu bilang menjadi nama dia lagi. Lo kenapa jadi gitu? Kan sekarang lo yang tertuduh. Bener ya, kamu gak selalu minta. Itu udah ada bukti. Udah terpojokan kali Oke, ya. ini siapa? Yang namanya teman foto kayak gitu doang. Kalau Ya dianya aja kali ngaku-ngaku. Kamu ngapain? Oh, Bilang ini pacar. kamu siapa? Ya aku pacarnya Ken. Oke. Selama ini ya emang aku jalan sama Ken tiap hari. Kamu jangan diem aja ngaku, ya nggak? Jelasin Mas, sama aku. dia bukan pacar saya, Mas. Tapi kamu kenal? Bener Ya nggak? kenal dia temen doang. Teman, tapi Iya. jalan tiap hari bener apa enggak? Dia yang ngajak. Bener, Udah Mas. kan, Aku yang udah ngajak. Coba. Bukti itu udah ada, semuanya udah ada. Apa? Tolong ngaku, Mau gak usah lu pulang. Apa? Suruh pergi. Oke, gini. Ribet. Oke, gini Mas. Mas, Alah lu udah tahun gitu aja lu Enggak, pakai. apaan iya. lu? Bohong Iya, aja. Mas, supaya ini satu ya, biar nggak terlaudit. Mas bisa tunggu dulu di ruang tamu mungkin? Kamu jawab lah. Berapa kali dia nggak dijelasin ini siapa? Kamu siapa? Pergi gitu aja. Ya Kenny, kamu tanya Pacar dari sama mana? Kenny Aku dong. pacar dari dia. Gila, ya Udah kamu lama pacaran pacaran, sama Kenny. Lucy. Ya sekitar sebulanan ada kok antara aku Bulanan? sama Kenny ya. Tiap hari jalan? Iya. Tapi lo bilang yang ngajak dia? Lucy, kamu ngomong apaan sih? Emang kita kapan pacaran? Ya selama ini kalau kita deket nggak pacaran ngapain? Kamu ngapain? Kita emang kapan pacaran? Kamu ya? Iya, nggak Ya ngomong selama ini kita ngapain kalau nggak pacaran? Emang Coba, kamu cuma coba, intim? coba. Apa? Sekarang Mas pikir aja nih. Misalnya kita tiap hari ketemu, tiap hari pergi berdua. Menurut Mas itu apakah teman? Ayo. Kenny juga bilang dia belum punya pacar malah. Aku kaget. Sekarang enggak. Kamu bilang Iya, iya. setiap hari ketemu sama dia. Dia setiap hari kerja. Kerja ya dia, Mbak. Kerja apa? Kerja ngapain? Kerja ketemu gue. Orang tiap hari pergi bareng sama gue. Oke, Pak Ustadz. Ini ukuran, makanya orang bingung ukuran pacarannya, Mi. Ya Pak Ustadz ya? Jadi gini, dalam Islam itu nggak ada karma ya. Dalam Islam nggak ada istilah karma. Tapi dalam Islam adalah hukum timbal balik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Engkau berbuat satu kebaikan, engkau dapat balasan kebaikan. Tapi engkau berbuat satu keburukan, maka engkau dapat satu keburukan juga. Engkau bohongin orang, engkau nanti bakal dibohongi juga gitu loh. Jadi ada timbal balik. Tapi kan saya nggak pernah nembak dia, Pak Ustadz. Kenapa? Saya nggak pernah nembak dia. Terus udah gitu, lagian juga dia yang bohong duluan. Apa salahnya? Saya kan cuma temenan. Kamu gak usah bobo Tapi- aku. Kalau tapi gini. salah udah. Tapi Tapi gimana, kayaknya Ustaz? ngasih harapan, yang satunya berharap. Akhirnya jadilah keter-PHP-an. Nah yang berharap kan dia. Saya cuma temenan doang, Pak Ustadz. Nggak bisa, karena memang kita nggak bisa mengontrol. Seseorang tidak bisa mengontrol perasaan orang lain. Bentar. Apa? Bentar Mas. Ini bukannya jam tangan yang aku beliin buat ibu kamu ulang tahun, Kenny? Kok ada Emang di nggak pernah tangan? ini jam tangan? Aku beliin buat ibunya Kenny ulang tahun. Ibunya ulang tahun? Iya. Coba aku lihat dong. Iya sama persis ini. Kamu beli Ini apa? Kamu ulang tahun. Jadi ini jamnya kamu kapan beli? Beli di mana sama siapa? Enggak, ini aku yang beli Beli kok. sama dia nih. Enggak. Beli sama aku lah. Beli sama kamu? Beli sama Buat? aku buat ibunya dia, Dia katanya bilang mau ulang tahun. ibunya ulang tahun. Jadi aku Buat beliin kado. bintang ini buat kado ulang tahun ibunya.
Ya emang ibu saya ulang tahun, Mas. Oke, memang ibu kamu ulang tahun. Iya, tapi saya beliin juga buat dia karena saya lihat punya ibu saya bagus Sama. dari dia. Dan saya beliin lagi hal yang sama. Hal yang sama. Masa? Enggak, kamu bilangnya buat ibu kamu ulang tahun kapan? Ini belinya kapan? Coba tanya belinya kapan? Belinya kapan? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Sama Kenny. Ibu kamu ulang tahunnya kapan? Jawablah. Enggak seminggu yang lalu, bahkan belum. Kenapa kamu bisa kayak gitu? Ini jam siapa dan sekarang tadi dia bilang kamu pengangguran. Kamu bilang sama aku selama ini kamu kerja. Kamu gak malu ya? Udah, gini aja. Sekarang aku mau minta jamnya itu. Aku udah gak mau ikut campur lagi urusan drama-drama kalian lagi, oke? Oke. Pelan-pelan aja dong. Gue jadi curiga nih. Asir kan beliin 2 jam dari mana nih? Oke, jadi How? Aku nggak ngerti nih Kenny. Mikir. Ganggu amat kau orang. Nih, jamnya aku balikin. Terus sama nih 100.000 buat kamu nih ongkos nih sekalian ya. Oke. 100.000 buat aku nggak? Buat dia ongkos, kasihan nggak punya ongkos. Kan pengangguran. Lo nggak mau ini? Ya udah kayak gini. Mayan. Aku ngaku. Aku minta maaf sama kamu. Dan emang bener dia cuma temen aku. Temen. Aku Masih mau. sekarang kamu bilang temen. Kamu maafin aku dan aku juga pasti maafin kamu kok. Kenapa? Saya maafin dia, Mas. Maafin dia atas? Kesalahan dia yang tadi. Oh ya Yohanes. Oh ya udah saya maafin Pak Ustadz ya. Enggak, Karim. ceweknya belum maafin kok. Kalau memaafkan itu emang susah. Dibanding minta maaf, memaafkan jauh lebih susah. Makanya memaafkan itu jauh lebih banyak pahalanya daripada minta maaf. Tapi masalahnya mau nggak dimaafin nih? Nah itu dia. Maafin aku ya. Iya, aku maafin kamu, tapi yakin gak ada kebohongan lagi di sini. Iya. Yakin gak ada hubungan lagi? Yakin lu? Karena cowok yang tadi di sini memberikan sebuah video dia mengikuti kamu, bahwa kamu, oke, video nggak bisa kita putar. Namun di sini ada video kamu naik kereta segala macam sampai Bogor dan kamu salim dengan cowok yang bernama kamu salim dengan cewek yang bernama Yuli. Siapa itu? Baru dibilang. Siapa itu? Maafin dulu. Itu video lama, Mas. Apa? Itu video lama. Video lama? Iya. Kenapa? Kok kamu sekarang berubah kayak kaget melihat ada... Dia ada di sini, Mas. Apa? Dia ada di sini. Emang itu siapa? Jelasin dulu. Enggak, dia mantan aku. Ya mantan kamu ya? Kamu yang mana lagi? Dia udah nggak ada kabar, ngilang. Hilang, gak ada kabar. Ya udah. Jadi video itu benar. Ya benar. Jadi setelah video itu beberapa saat kemudian Iya. dia hilang, gak ada Dia kabar. hilang nggak ada kabar sampai sekarang. Itu video lama. Itu video lama banget. Dan yang ninggalin adalah dia, Dia. bukan kamu. Bukan. Dia ada di sini, Mas. Apa? Dia ada di sini. Ada, langsung saja Yuli. Kamu kemana aja? Ada banyak orang. Aku ada. Duduk dulu, Ken. Duduk dulu. Duduk dulu. Kita ngomong di sini. Ini apa-apaan nih? Ini siapa? Ini. Duduk. Kenapa kamu kaget? Oke, duduk. Mbak duduk dulu. Mbak duduk dulu, Mbak. Mbak duduk dulu. Siapa Kenny? Oke, saya mau tanya sama Yuli. Apa benar Ken meninggalkan kamu? Dia yang ninggalin saya, Mas. Apa? Dia yang ninggalin saya. Saya nggak nanya sama kamu. Yuli, apa benar Ken meninggalkan kamu? Enggak, Mas. Saya yang meninggalin.
Saya memang yang menghilang. Kamu yang menghilang? Oke, jadi benar kali ini benar dikatakan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Untuk pertama kalinya. Jujur ya. Untuk pertama kali yang benar. Kamu kemana aja Yul? Aku ada. Aku yang menghilang. Tapi itu semua demi kebaikan kamu kan. Kenapa kamu ninggalin aku? Ada satu hal yang Yuli nggak bisa katain. Ini siapa sih? Oke, jelaskan. Siapa kayak nih? Jelasin sama aku siapa lagi? Oke. Tinggal jelasin ya. Pacar, tapi belum putus. Dia itu yang mau mantan aku. Tapi juga nggak bisa dibilang mantan sih. Tuh. Ya emang karena waktu itu dia ninggalin aku. Dan sampai sekarang langsung aku ketemu kamu. Di posisi itu aku jadiin kamu pelampiasan. Pelampiasan atau pelarian? Atau pelarian kamu? Pelarian kamu. Oke, kali ini jujur nih, kali ini jujur Pak Ustadz nih. Sama aku. Ya. Kamu nggak cinta Ya aku sama di saat itu ada rasa cinta sama kamu. Aku suka sama kamu. Suka? Iya. Suka untuk jadiin pelarian, pelampiasan? Kayak gitu caranya? Boleh aku jujur? Aku mau kita udahan aja ya. Loh. Lo tadi udah dimaafin, lo udah minta maaf. Sekarang datang Yuli lo minta udahan. Bagus. Bagus kenapa? Ya bagus lah, kayak gitu. Gak apa-apa, aku juga gak rela lah punya pacar kayak begini. Dia selingkuh. Nah, iya. Kenapa kamu minta udahan? Udahlah, udahan aja. Loh, kamu mau udahan juga? Udah mas, aku juga udah gak butuh dia. Kamu kemana aja? Ada. Wah, baru yang satu lagi. Iya, satunya lagi. Aduh. Aku nungguin kamu loh. Aku mau kita balikan. Gak bisa kan? Gak bisa. Kenapa? Ada satu hal yang kamu nggak tahu dari Yuli. Ada satu hal yang nggak bisa Yuli ceritain waktu itu. Ya kenapa kamu nggak bilang kemarin-kemarin? Kamu Karena hilang? Yuli kira tuh kalau Yuli bisa jalanin sama kamu waktu itu. Tapi kamu hilang demi apa sebenarnya? Ada satu hal maksud ya yang nggak bisa Yuli ceritain Yuli. Apa mesti ceritain? Ceritain aja nggak apa-apa Ustadz ya. Biar dia tahu, biar dia nggak teka-teki ya. Gini. Ada ungkapan bijak, masa laluku adalah masa laluku, masa lalumu adalah masa lalumu, Iya. masa depan milik kita berdua. Iya. Jadi satu rumus yang luar biasa. Yang mana kamu punya kenangan masa lalu ya udah, aku juga punya kenangan masa lalu ya udah. Masa depan ini loh yang kita bangun sama-sama. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang punya kenangan buruk ya udah itu milik dia. Tuhan pun udah nutupin itu, ngapain kita ungkit-ungkit lagi, ngapain Ya. kita ungkit-ungkit mantannya dia. Ini yang banyak terjadi crowded, banyak terjadi masalah dalam hubungan karena selalu ungkit mantan lah, apalah. Padahal itu sebenarnya sangat mengganggu gitu. Nah sekarang Yuli alasannya apa tuh jadi? Kan dia nggak bisa terima dia lagi. Alasannya tuh dalam banget. Gimana Yuli ceritainnya ya? Nggak apa-apa, ceritain aja. Ken, ada satu hal yang kamu nggak tahu dari Yuli selama ini. Yuli nggak pernah bilang sama kamu karena Yuli nunggu waktu yang tepat sebenarnya. Cuma saat itu Yuli pikirkan orang tua kita, pikirkan kamu, kebaikan kamu, masa depan kamu. Ya, Yuli akhirnya menghilang. Tapi sekarang Yuli ngomong di sini ya. Ya ngomong, kalau kamu mau ngomong, kalau mau ngomong ya Pak Ustadz ya. Jangan dipaksa tapi. Kamu ngomong semuanya. Kamu mesti tahu, Yuli tuh nggak sendiri kan? Kamu tahu nggak? Yuli tuh udah punya anak. Aduh, cincinnya mana ya? Kok hilang sih cincinnya? Ya, mana cincinnya hilang? Ya, ngapain sih? Cincin aku nggak ada, hilang. Emang taruh di mana tadi? Gak tahu, aku lupa. Tapi aku tadi cari-cari di sini nggak ada. Mana ya, Kak? Sampai kusut begitu nih, minum dulu nih, biar seger nih. Minum dulu, ntar kita cari. Tapi cincinnya Ya, ntar dicariin. Minum dulu. seger banget. Seger kan? Makanya, Lokos Coffee memang paling segar. Mau yang segar-segar? Ya, Luwak Ice Coffee. The Real Ice Coffee.
sejak kapan pakai cincin? Mak, nggak ada. Itu yang sebelah situ. Coba lihat. Nggak ada. Coba lihat. Ini kan cincinnya Wisa. Kenapa nggak balikin enak aja? Kamu ngomong semuanya. Kamu mesti tahu, Yuli tuh nggak sendiri kan? Kamu tahu nggak? Yuli tuh udah punya anak. Yuli pernah menikah. Ngomongin aku. Kamu udah pernah cerita. Udah pernah menikah. Di sini ada orang banyak. Yuli nggak mungkin bohong kan? Jujur. Yuli sudah pernah Kamu menikah. kenapa nggak jujur sama aku? Itu dia. Awalnya Yuli tuh merasa mau menjalani sama kamu karena Yuli pikir kamu orang baik, kamu kelihatan tulus. Tapi waktu itu tuh Yuli bener-bener bingung pas denger orang tua kita tuh ngomong, orang tua kamu Orang khususnya. Mereka bilang mereka mau kan yang dapat yang terbaik lah mas. Mereka mau kan dapat yang single, yang seumuran sama dia. Selain umur kita jauh, saya juga udah pernah menikah, beda sama Ken. Dan makanya kamu mundur. Iya. Dan udah punya anak juga. Dan setahu saya Ken tuh laki-laki yang baik. Makanya saat tim rumah Uya menghubungi, saya kaget ada Iya. masalah seperti ini tuh saya kaget. Iya. Tapi saya mau datang karena Iya, saya makasih pikir datangannya ya. kan juga butuh penjelasan kan. Iya, betul. Yuli, aku mau terima kamu kok. Aku mau kamu kenalin ke anak-anak kamu ke aku. Aku mau kamu bilang semua ke orang tua kamu. Nggak bisa Ken, nggak bisa segampang itu. Aku mau jadi suami kamu. Nggak bisa segampang itu. Aku mau jadi bapak dan anak kamu. Kenalin aku ke mereka. Nggak bisa mas, nggak bisa. Oh sih. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Dia udah, Pak Ustadz, dia mau menerima apa adanya. Ini luar biasa saya sebenarnya kalau misalnya ada seorang pemuda lajang gitu ya mau menerima seorang perempuan yang udah menikah gitu kan. Jadi pahalanya dua. Dia menghidupi janda, kemudian menghidupi anak yatim gitu. Jadi pahalanya ada dua, menikahi kemudian. Apalagi niatnya, itikadnya udah baik. Ketika seseorang ada punya niat baik, sebaiknya kita membantu niat dia supaya bagaimana niat dia bisa terlaksana gitu loh. Tapi ini kembali lagi, hati kita mengatakan iya atau enggak, itu kembali kepada personalnya lagi. Cuman kalau misalnya ada orang yang berniat baik, kenapa tidak? Kenapa kita tidak membantunya untuk merealisasikan niat baik tersebut? Ayo, gimana? Tuh. Yul, Karena aku mau mendampingi kamu. Aku mau mencintai kamu. Aku mau jalanin ini semua sama kamu. nggak bisa. Please, Yul. Kenapa nggak bisa, Yul? Kelihatannya sih Ken ini tulus sih. Tulus ya? Saya tahu Kak, saya tahu. Justru itu saya nggak mau. Apa yang mesti ditutupin apa? Demi kebaikan dia karena begini Pak Ustadz. Oke, ceritain dia. Apa Pak? Biar kita dengar ya, berbagi sama kita yuk. Saya pernah menikah kan 4 tahun lalu. Pokoknya intinya sampai saya hamil. Saat saya hamil 7 bulan itu, memang saya nggak menikah resmi. Waktu itu saya menikah siri. Tapi dirayain. Dan kemudian saya hamil. Saat saya hamil itu usia 7 bulan, dia menghilang. Suami saya menghilang. Benar-benar menghilang. Sampai sekarang? Sampai detik ini. Nggak ada kabarnya? Nggak ada kabar. Keluarganya juga nggak ada kabar. Hal pertama yang saya lakukan pasti kan menghubungi keluarganya Kak. Semua saya hubungi, yang saya tahu yang berhubungan sama dia, tapi nggak ada sampai detik. Hilangnya kemana sebelum menghilang? Terakhir nggak ada masalah sama sekali, benar-benar baik, semuanya baik. Cowok Bahkan baik, dia cowok baik? Ya, sangat baik. Saya nggak mungkin mau menikah sama dia karena soalnya yang baik. Terus dia menghilang sampai sekarang? Menghilang. Kamu masih cinta dengan dia? Benci yang ada sekarang, dendam. Terus terang aja saya dendam. Ya. Jadi apa hubungan saya ini, apa menurut Pak Ustadz? Ditinggal, anak saya sekarang usianya udah setahun 2 bulan ya? Ini salah satu maaf akibat daripada nikah siri ya. Dan kita tahu itu adalah konsekuensi yang kita harus terima. Tapi kalau dalam pernikahan ada yang namanya siga taklid. Itu ada perjanjian apabila saya suami meninggalkan istri saya selama 2 tahun, kemudian itu yang pertama, saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun, kemudian saya menyakiti jasmani istri saya, kemudian yang ketiga, saya tidak memberikan nafkah selama 3 bulan dan saya mendiamkannya selama 6 bulan. Tapi kalau misalnya kalau begini kan nggak ada, suaminya nggak ada kabar. Iya, yang ini udah termasuk, udah berapa lama? Anaknya udah berapa tahun? 1 tahun 2 bulan ya? 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 2 bulan. Ya, ini udah termasuk 6 bulan gak ada kabar kan? 6 bulan gak mengabari, 6 bulan udah mengabari, itu istri berhak untuk meminta cerai. Tapi belum talak kalau istrinya nggak minta.
Jadi biar statusnya diperjelas. Makanya perceraian itu emang sesuatu yang halal tapi sangat dibenci Allah, tapi halal. Maksudnya apa? Ketika sesuatu ada yang terjadi permasalahan yang memang jalan keluarnya tidak ada kecuali cerai, itu dibolehkan dalam Islam daripada berkelanjutan tapi kayak gini. Nggak ada kabar lah, mau dibilang janda tapi masih istri orang. Oh, suaminya nggak ada kabar. Suaminya nggak ada kabar. Gimana? Lo. Yul, please terima aku. Aku sayang sama kamu. Aku mau serius. Aku siap jalanin semua ini. Aku terima kamu apa adanya. Aku terima resikonya. Kamu yakin sama yang kau bilang? Aku yakin. Please ya. Tapi kamu izinin Yuli cari masalah Yuli dulu kan? Kenapa? Yuli belum bisa kasih jawaban sekarang, Mas. Iya. Tapi Yuli mau dia bantu Yuli selesaiin masalah Oke, Yuli. kamu mau bantu jelasin masalah dia? Mau Mas? Mau? Oke, biar dia bantu selesai masalah Yuli. Tunggu waktu yang tepat. Tunggu Yuli selesai masalahnya. Betul Bang Sandi itu ya? Itu lebih baik lagi. Ya. Tapi gini, jangan sampai Ken disebut dia yang membuat orang lain cerai. Ya. Jadi sebaiknya begini, biar Yuli menyelesaikan dulu semua masalahnya. Kalau udah clear semua, tidak ada lagi ikatan pernikahan, benar-benar free, barulah Ken masuk. Ya, sabar anak muda. Sabar Ken. Yang keburu nafsu ya. Tenang. Bapak Sampai udah nangis dapat nih kayaknya luar biasa nih. Saking cintanya ya Pak Ustadz ya. Amin insyaallah. Tenang, gak apa-apa, nangis anak laki-laki wajar normal ya. Asal jangan nangis tiap hari, cucok bentar ya. Udah, Yuli kita doakan mudah-mudahan masalah kamu selesai. Mungkin mau